Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan pelakor dan poligami. Dalam konsepsi Islam sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya menikahi perempuan, seorang laki-laki menikahi perempuan 2, 3 atau 4 dan 1 jika memang tidak memungkinkan, itu merupakan konsep yang hak, artinya itu merupakan kehendak Allah. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Yang pertama, harus dipahami dulu bahwasanya ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka raga, jiwa, kehormatan, keselamatan, dan semua yang ada termasuk harta yang ada pada perempuan, maksudnya apa yang perempuan itu miliki, itu menjadi hak atau ada dalam kuasa suami. Namun sebaliknya, apa yang suami miliki itu tidak semuanya untuk istri. Nah, saat ini banyak sekali kasus yang terkait dengan pelakor atau perebut laki orang. Sebenarnya kalau kita menjudge atau kalau kita bersepakat adanya pelakor, padahal perempuan itu dinikahi secara resmi, walaupun belum tercatat ya, tapi secara sah maksudnya. Kemudian kita menjudge bahwa itu adalah pelakor. Ini Allah tidak ridho. Ini Allah tidak ridho. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Kita umpamakan begini. Ada sebuah perusahaan besar atau ada sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan itu memiliki 1 cabang. Dan setelah itu perusahaan itu membuka cabang yang lain. Katakanlah cabang 1 dan cabang 2. Nah, ketika membuka cabang 2, induk perusahaan ini tidak ada kewajiban untuk melapor kepada perusahaan pertama. Jadi ketika perusahaan cabang atau kepala cabang kedua menyerang kepala cabang 1 dengan alasan telah merebut induk perusahaan, itu logikanya nggak masuk. Karena apa? Apa yang dimiliki cabang itu milik perusahaan induk, tapi apa yang ada di perusahaan induk itu bukan semuanya milik cabang. Ada hak cabang, tapi bukanlah semuanya. Nah, ketika ada seorang perempuan dinikahi, kemudian mendapatkan bahwa suaminya itu menikah lagi, kemudian menjudge bahwasanya yang dinikahi itu adalah dipanggil atau disebut sebagai perebut laki, logikanya nggak masuk. Allah marah. Karena apa? Menikahi perempuan 2, 3, 4 itu adalah pilihan utama. Dalam artian begini, semisal begini, ada seorang guru yang memberikan tugas kepada anak muridnya. Kamu kerjakan ini. Selesaikan besok. Kemudian anak muridnya mengatakan, kalau tidak selesai semua gimana? Nah, kemudian gurunya menyampaikan, kalau tidak selesai semua minimal dari 10 kamu selesaikan 3 lah. Artinya apa?
Skala prioritas 3 soal, 3 tugas dari 10 tugas itu merupakan bentuk skala prioritas atas ketidakmampuan murid itu. Maka ketika Allah menyarankan menikahi 2, 3, dan 4, tetapi kemudian Allah memberikan skala prioritas, jika kamu tidak mampu, ya 1 aja tidak apa-apa. Artinya apa? 1 itu merupakan alternatif solusi lah gitu, alternatif solusi. Karena yang pokoknya 2, 3, 4 sebenarnya mau tidak mau. Jadi kalau tidak mampu adil, kalau khawatir tidak berbuat adil, maka 1. Berarti kekhawatiran itu sebenarnya adalah bentuk ketidakmampuan. Ketidakmampuan apa ya? Ketidakmampuan dalam berkeadilan ataupun ketidakmampuan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Karena karena Al-Quran itu kan sepanjang zaman ya. Karena ke depan kemungkinan besar jumlah perempuan lebih banyak. Sehingga ketika perempuan itu kemudian dihukumi dengan status sebagai istri, walaupun istri kedua, ketiga, dan keempat, itu lebih menjadi terhormat daripada perempuan itu mangkal di pinggir jalan. Ketika seorang perempuan hamil, ada suaminya, walaupun pamannya dia istri kedua, ketiga, itu jelas. Tapi ketika ada perempuan hamil tidak jelas suaminya, itu jadi aib, jadi masalah. Nah, tapi kemudian masyarakat kita ini cenderung lebih permisif terhadap, maksudnya ada kecenderungan saat ini hamil tanpa suami itu lebih ditoleransi daripada poligami. Aneh. Walaupun hamil tanpa suami dianggap aib, tetapi lambat laun sepertinya hal biasa. Tetapi kalau ada istri yang dinikahi sebagai istri kedua oleh seorang laki-laki, seolah-olah satu sisi itu diterima sebagai hukum, tapi sisi lain dicemooh gitu. Nah, ini yang harus diluruskan. Lah, ini yang harus kita luruskan. Kenapa demikian? Karena begini, hukum ini harus kita terima sebagai sebuah hukum Allah, itu harus terima. Namun untuk melaksanakannya, ini kan kita tidak ada keharusan, kewajiban 2, 3, 4, tidak ada. Intinya ini hukum kita terima sebagai sebuah hukum Allah. Nah, kita memilih yang mana yaitu tergantung kemampuan kita, tapi hukum ini harus diterima. Nah, dampaknya nanti apa? Dampaknya nanti adalah karena saat ini masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap pelaku-pelaku atau terhadap orang-orang laki-laki yang poligami. Jika hukum ini diterima dengan baik, jika hukum ini diterima sebagai sebuah hukum Allah, maka cara pandang kita terhadap pelaku atau poligami tidak lagi sebelah mata. Jadi seolah-olah poligami itu aib gitu loh. Saat ini seperti itu. Seolah-olah poligami itu tidak baik lah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu justru laki-laki yang poligami itu adalah laki-laki yang hebat. Laki-laki yang hebat, yang yang mampu lah intinya. Nah, oleh karena itu ke depan cara pandang terhadap poligami ini harus diperbaiki karena ini hukum Allah. Adapun kita melaksanakan atau tidak untuk laki-laki itu pilihan. Jika Anda mampu silahkan, jika Anda lemah ya nggak usah gitu. Jadi orang yang poligami adalah orang yang mampu, bukan orang yang lemah. Sedangkan orang yang hanya satu berarti masih lemah, masih belum mampu, berarti lemah intinya. Nah, ada sebuah peribahasa yang menarik, bahwasanya di belakang laki-laki hebat itu biasanya terdapat seorang istri yang luar biasa. Jadi biasanya seorang laki-laki itu senderannya sebenarnya pada perempuan, karena perempuan ini lebih kuat. Jadi kalau ada satu doa
Kalau ada doa satu perempuan atau satu istri yang luar biasa mustajabnya, apalagi jika doa dari 4 istri. Ini saya hari ini berpihak kepada laki-laki, hidup laki-laki. Mari kita muliakan perempuan, mari kita bahagiakan perempuan. Untuk perempuan, mari berbagi kebahagiaan. Jangan diambil sendiri, karena masih banyak perempuan-perempuan lain yang belum mendapatkan kebahagiaan. Berbagilah kebahagiaan dengan perempuan-perempuan yang lain dengan cara-cara yang halal. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.